Pemirsa, mogok kerja massal berbungkus cuti bersama para hakim untuk menuntut perbaikan kesejahteraan belum mendapat perhatian serius Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menaungi para pengadil. Para hakim menuntut kenaikan gaji yang tidak mengalami perubahan selama belasan tahun terakhir. Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mokhtar. Selamat malam Mas Uceng. Selamat malam, Mbak. Ya, Mas Uceng, tercatat hingga Rabu kemarin jumlah yang sudah fix mengikuti gerakan cuti bersama itu sebanyak 1.688 orang hakim. Dari jumlah itu sebanyak 102 hakim rencananya ini akan mengikuti aksi di Jakarta pada tanggal 7 sampai dengan 11 Oktober mendatang. Apakah wajar sebetulnya tuntutan para hakim dengan mogok massal hingga menggelar aksi ini? Saya kira begini, Mbak ya, mungkin kita harus dekati dengan beberapa pendekatan yang lebih tertata gitu. Yang pertama memang dari isu soal kesejahteraan hakim. Saya kira PP 74 2012 ya kan, itu memang menempatkan beberapa jenis pendapatan dan tunjangan hakim, khususnya di tingkat negeri tinggi maupun Mahkamah Agung. Tapi saya kira belum sepenuhnya dijalankan sampai sekarang. Sampai sekarang aja belum sepenuhnya dijalankan. Jadi jenis tunjangan yang beragam itu dengan berbagai penafsiran di dalamnya itu belum sepenuhnya dijalankan. Baik di tingkat, khususnya di tingkat negeri dengan di tingkat tinggi. Kalau di tingkat Hakim Agung kelihatannya relatif berjalan, ya satu. Yang kedua, belum ada analisis yang memadai kapan kemudian dia harus dinaikkan lagi. Berapa yang pantas sebenarnya untuk ditaruh di daerah. Karena kita tahu bahwa yang namanya hakim itu memang harusnya jabatan yang sangat mulia. Kemudian dia mendapatkan reward atas prestasinya itu dengan lebih kuat, supaya kemudian bisa menghilangkan kemungkinan dia untuk menerima uang tambahan dari luar gajinya. Ya. Saya kira kalau dari hampir begitu banyak rumusan pemberantasan korupsi, saya kira kenaikan gaji, remunerasi, penguatan penggajian, penguatan tunjangan itu adalah bagian dari langkah-langkah untuk menghilangkan kemungkinan anti korupsi. Tapi saya kira yang kedua, tentu tidak pernah cukup kita hanya bicara soal kenaikan gaji. Karena kenaikan gaji itu harus disertai dengan penguatan pengawasan. Karena kalau tidak, kita menaikkan gaji atau kita menguatkan gajinya tanpa disertai dengan pengawasan, akhirnya hanya akan melahirkan penghasilan ganda. Jadi gaji resminya tinggi, gaji tidak resminya juga tetap tinggi. Jadi saya kira apa yang harus dibincangkan oleh negara ini tentu saja satu gaji, dan saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman hakim. Memang mereka harus menuntutnya, itu tadi saya sudah sampaikan ya. Bahkan yang di PP saja belum dijalankan secara sempurna, secara baik. Apalagi kalau bicara soal perkembangannya, berapa nilai yang pantas. Tapi yang kedua saya kira jangan sampai pembicaraan kita berhenti di level menaikkan gaji saja. Karena kalau menaikkan gaji saja itu urusan perhitungan keuangan saja. Yang harus diperhitungkan juga adalah menguatkan pengawasan. Karena kalau tidak dikuatkan, ya itu tadi saya bilang, gaji resminya akan jalan, gaji tidak resminya akan jalan gitu. Nah, memang dalam kasus sekarang mungkin teman-teman hakim harus menempatkannya secara berhati-hati. Saya sih berharap mogok ini tidak berlama-lama ya. Mogoknya kan atau cutinya ini kan hanya 1-2 hari ya, kira-kira tidak terlalu lama. Saya berharap tidak terlalu lama karena saya khawatirkan kalau lama itu berpotensi barangkali mengganggu kinerja peradilan. Kita semua tahu bahwa justice delayed, justice denied. Kalau kemudian hakim tidak segera membuat pengadilan berjalan kembali, membuat putusan, dan itu membuat para pencari keadilan tertunda-tunda nasibnya, saya kira berbahaya di ujungnya. Karena kemudian itu berarti pengingkaran terhadap keadilan. Tapi memang saya kira Mbak, sekarang ini orang harus pay attention kepada hakim ini. Karena salah satu tombak terbaik atau terkuat
ya yang paling bisa diandalkan dalam penegakan hukum itu sebenarnya adalah hakim. Jadi kalau mereka penghasilannya lemah, lalu kemudian kemungkinan menerima uangnya menjadi tinggi, itu bisa merusak sebenarnya marwah sekaligus pelaksanaan dari pengadilan itu sendiri. Nah, makanya saya kira tanggung jawab ini harus segera di-share. Saya kira pemerintah dan DPR itu harus memperhitungkan dan mempersiapkan dana yang memadai untuk memenuhi tunjangan yang sekurang-kurangnya yang ada di PP sebelumnya, plus pada saat yang sama mulai menghitung seperti yang dibicarakan Prabowo sendiri bahwa gajinya itu harus diperhitungkan lebih tinggi. Kita kan sudah mendapatkan beberapa perhitungan gaji yang di-upgrade naik ya di beberapa lembaga seperti pajak, beberapa kelembagaan-kelembagaan khusus tuh. Dia udah mendapatkan perhitungan tersendiri karena kemudian dianggap punya potensi untuk disuap. Nah, siapa bilang kemudian hakim tidak memiliki potensi yang sama? Maka kemudian harus segera disiapkan menurut saya anggaran oleh pemerintah dan DPR. Mumpung APBN belum selesai dibahas. Ya, saya kira masih ada ruang sebenarnya untuk pembahasan undang-undang APBN lalu menyiapkan itu. Tapi yang kedua saya kira yang paling penting sendiri adalah kerja-kerja administrasi dan finansial yang harusnya dikerjakan oleh Mahkamah Agung. Kalau di tingkat Hakim Agung saya kira relatif berjalan dengan baik. Pertanyaannya adalah mengapa kemudian di tingkat negeri dan tinggi itu nyaris tidak mendapatkan perhatian yang berarti dari Mahkamah Agung. Nah, saya kira tagihan ke Mahkamah Agung ini yang harus segera dikirimkan. Ya. Dikirimkan Mas dalam Uceng, artian bagaimana dia apakah bekerja karena untuk menertibkan, Mahkamah Agung memperbaiki ini administratif itu. tidak merespon atau merespon dengan santai saja? Apakah karena ketimpangan penghasilan hakim biasa dan hakim agung itu sangat lebar sehingga ya dibiarkan saja toh hakim agung tidak merasakan itu? Saya tidak akan menarik kesimpulannya dengan terlalu mudah kecuali kalau kemudian itu sudah ada riset yang memperlihatkan bahwa memang hakim agung cuek karena ketimpangan pendapatan. Tapi saya tidak akan sepenuhnya menyalahkan dugaan itu. Karena bisa jadi memang isu soal kesejahteraan yang jomplang ini tidak nyampe ke Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung khususnya Hakim Agung barangkali mendapatkan porsi yang memadai seperti yang ada dalam peraturan pemerintah. Nah, bagi saya adalah efek besarnya bukan sekedar di Hakim Agung, tapi Mahkamah Agung secara keseluruhan nih. Khususnya wilayah administratif, kita tahu persis bagaimana kemudian politik penganggaran Mahkamah Agung ini menjadi sangat menentukan untuk kualitas pelayanan yang namanya peradilan. Kita baru bicara satu subsektor tuh, kita baru bicara soal hakim. Kita belum bicara bahkan kesejahteraan panitra misalnya. Panitra pengganti, padahal proses koruptif itu biasanya masuk lewat situ juga tuh. Ya kan, kalau kita menaikkan gaji hakim otomatis pasti penyesuaian kepada panitra dan lain-lain sebagainya itu harus dilakukan juga karena kalau tidak akan menciptakan kejomplangan baru tuh atau ketidaksinkronan baru di tingkat yang lain. Belum lagi kita bicara soal prasarana dan prasarana. Kita belum bicara soal sarana dan prasarana. Kita tahu bahwa beberapa mungkin teman-teman tidak melihat pengadilan itu di Jawa barangkali atau di kota besar. Di Jawa saja ada ketidakimbangan tuh. Ada daerah yang sudah misalnya sangat kuat, kemudian gedungnya bagus. Ada daerah yang sangat lemah di Jawa saja. Belum kalau kita tarik keluar Jawa. Ada teman-teman yang bersidang dengan mati lampu, lalu kemudian pakai lilin dan lain sebagainya. Itu kita bicara soal sarana dan prasarana untuk penegakan keadilan. Kita belum bicara lagi misalnya soal upaya untuk memperbaiki pengamanan bahkan kemudian mengenai security-nya pengadilan. Anda masih ingat kan dengan mudahnya kemudian ada terdakwa yang kemudian lompat pagar lari dikejar rame-rame atau kemudian langsung nyelinap keluar pergi dan lain sebagainya. Itu bicara soal belum lagi soal keamanan hakim.
Kita membayangkan hakim itu membuat putusan bukan hanya sekedar uang loh sebenarnya godaannya. Godaannya bahkan bisa jadi berkaitan dengan nyawa gitu. Ya. Bisa jadi berkaitan dengan ancaman. Nah, saya kira Mahkamah Agung segera harus berbenah saya kira dalam artian administratif itu secara luas dan bukan hanya sekedar soal gaji. Gaji itu adalah salah satu. Bicara soal kesenjangan, bicara soal promosi dan demosi, bicara soal subsistem pendukungnya, bicara soal bagaimana subsistem yang bekerja di sana, bagaimana Baik, dengan Mas Uceng. keterbukaan peradilan. Jadi pekerjaan rumahnya saya kira memang banyak banget. Baik, kita harapkan para pengadil yang sedang mencari keadilan, kesejahteraan, kehidupan yang layak ini bisa benar-benar didapatkan gitu ya. Terima kasih Mas Uceng sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Jangan sampai kemudian berlama-lama karena bisa barangkali bisa mengganggu. Karena akan merugikan para pencari keadilan di pengadilan gitu ya. Komisi Yudisial, pemerintah dan DPR harus bekerja. Aksi mogoknya rencananya tanggal 7 hingga 11, jadi kurang lebih 5 hari Mas Uceng. Baik. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.